Ya, kalau Anda bertanya kan, kalau Anda mau nanya duluan boleh. Tapi kalau saya dipertanyakan, pasti saya bawa judul. Buat apa Roh Iya, iya. Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Padahal Roh Kudus itu pasti tahu, Dia Tuhan pasti tahu bahwa di situ ada iblis. Lalu untuk apa Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun? Bagus. Saya jawab ya. Nih jawabannya. Nih, Ya, saya jawab ya. Nih ya, start. Untuk dia menjadi Adam kedua. Adam kedua di apa kejadian hubungannya 3. dengan padang gurun? Ya loh, karena kan waktu Adam dicobai sama iblis itu kan dia Adam itu kan gagal dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ah, kok nggak nyambung, Bang? Yang saya tanya tujuan Roh Kudus itu apa gitu? Ya, supaya Yesus itu bisa menjadi, karena kan dia sepenuhnya benar-benar manusia, dia tuh harus benar-benar bisa mengalahkan pencobaan iblis itu. Nah, di mana di situ dan dikatakan datanya bahwa Yesus dicobai iblis agar Yesus menjadi Adam yang kedua. Nah, ada kan ayatnya bentar nih. Yes, di ayat-ayat Alkitab nih. Ayat Alkitab saya tunjukin ya, entar saya cari dulu. Tunjukin lah. Ada di Kasar. Nanti habis itu saya boleh nanya kayak. Nah, silakan. Mm-mm. Teman-teman bantu tap-tap layarnya ya, terus juga di posting ulang gitu. Ya, saya tunjukin ya 15 Apa kejadian? Ini 1 Korintus 15 ayat 5. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi karena Yesus itu kan harus jadi ada Adam yang kedua supaya dia bisa nanti di akhir zaman membangkitkan tubuh-tubuh manusia manusia yang hidupnya sesuai dan seirama dengannya. Bang, pertanyaan saya, Bang, ya. Coba Abang cerna pertanyaan saya. Ya, di mana datanya ya yang menuliskan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun agar Yesus menjadi Adam yang kedua. Itu di mana gitu loh. Loh, itu berpikir kritis Ustadz ya. Yesus yang terus kemudian di bawah. Oh, coba Anda baca dulu. Ya itu Dan makanya saya bilang gak Yesus yang nyambung gitu loh dengan Adam. Loh ada, ini Anda makanya harus bisa berpikir kritis, menganalisa segala sesuatu, Ustaz. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dia itu dicobai karena dia menggunakan kodrat manusia untuk menjadi Adam kedua supaya membebaskan manusia dari kutuk dosa gitu. Ya, Adam keduanya itu dari mana, Bang? Kau mengatakan Adam kedua. Roh Kudus membawa Yesus agar menjadi Adam kedua itu di mana? Loh, tadi kan itu kan tadi saya tunjukin nih 1 Korintus 15 ayat 45 nih. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Lalu apa hubungannya dengan padang gurun gitu? Nggak ada di situ disebutkan agar menjadi Adam yang kedua padang gurun itu. Ya iya, dia mengenakan kodrat manusia. Ya itu kan supaya dia bisa dengan dia mati, kodratnya mati di kayu salib itu dia jadi manusia sempurna yang tanpa dosa. Ini Bang, dalil yang kau berikan seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam ya tahulah Adam makhluk hidup aneh juga. Ya. Terus ya tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam menjadi roh yang menghidupkan. Ini lalu apa hubungannya dengan padang gurun tadi gitu loh? Loh iya, Yesus itu harus menjadi Adam supaya nih? Nih ya, bentar ya. Nah, saya tunjukin sabar. Nggak nyambung juga ayat yang kamu kasih, Bang. Masalahnya makanya ayat yang Anda harus kamu berpikir kasih rasional dulu, Ustadz. Bisa benar. Anda seharusnya kalau kita mau berpikir rasional, kalau kitab kamu sudah ada petunjuknya seperti di sini ya. Ini tujuan ayatnya untuk korelasi apa? Kejadian 15 nomor 45. Makanya jangan hanya baca setengah-setengah itu. Maka catat ya, Anda gitu loh Bang menjelaskannya. Ya ini kan mau dijawab kan secara akademis.
Nih, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu hari. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dan dalam segala chapter pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dikata dan kita semua akan diubah. Halo? Ya, jadi ya dengan dia mengenakan kodam manusia kita nih ya. Nih ya, saya kasih sebentar ya, jurnal. Apa nih penelitian nih? Bentar, sabar dulu. Ada jawabannya kok. Nggak jelas gitu loh. Dengan pencobaan atau Roh Kudus bertujuan membawa Yesus ke padang gurun. Apa hubungannya dengan yang ayat yang kau Karena baca dia kan tadi? manusia sejati, Pak, Bang. Gini bang, ya makanya saya bilang kalau kamu baca kitabmu ya lihat konteks kitabmu ini ada menandakan ke arah mana dia penjelasannya. Nih ke Kejadian 15:45 bukan ke Lukas 4. Lo kejadian Alkitab itu nggak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Iya, Tunggu dulu, saya kasih di buku nih ya. Nih saya kasih penelitian dulu, sabar dulu Ustaz nih ya. Nih ya, ini buku dari Orthodox Christian Theology Cambridge University Press. Benar, nih ya, ini penerbitnya ini adalah lektur teologi di dalam Universitas Nottingham dan independent scholar yang translator Spartacus Interest in Liturgical Theology. Ini orang profesor nih ya. Di penerbitnya pun di Cambridge University dan ada ISBN-nya ya Ustaz. Ya, di sini dibilang apa? Apa kayaknya? Ya, saya Anda kemana-mana bang menjelaskan. Oh tidak Bang, tidak di kemana-mana Bang. Ustaz. Iya makin bingung kami jadinya. Anda harus makanya mempelajari iman Kristen itu harus. Heran saya, Anda menjelaskan makin tidak jelas jadinya loh. Ya, saya tutupin dulu karena dia mengenakan kodam manusia sebagai Adam kedua. Ya. There is no object, no activity or place in the whole of creation that can prevent us from becoming what God formed in the beginning wished us to be. That is to say, according to his image and his likeness, God by adoption to grace dispassionated, just good and wise, whether we are rich or poor, married or unmarried, in authority and free or under obedience and in bondage, in short, whatever our time, place or activity. Jadi kita itu diciptakan untuk apa supaya jadi ada dengan Yesus menjadi inkarnasi supaya kita itu bisa berteosis dalam kemuliaan yang ilahi menjadi Kristus kecil perserupaannya segambarnya dengan dia. Ada pula istilah Kristus kecil ya malam ini. Tapi yang jelas gini ya, saya tidak mengerti korelasinya apa gitu dengan tujuan Roh Kudus dan kenapa alasannya Roh Kudus membawa ke padang gurun. Di situ dengan Adam nggak nyambung kalau Anda katakan agar Yesus menjadi ya Adam yang kedua. Kan kayak gitu. Iya. Ya karena dia kan berhasil nih ya, ini kan di Lukas 6 kan. Dia itu kan dicobain dan dia berhasil tidak berdosa kan. Melawan iblis. Lawan iblis. Ya udahlah, abang giliran nanya lah abang lah. Makin dijelaskan nggak jelas. Ya, dibilang sudah iblis mengakhir makin dia mundur pada waktunya dan menunggu waktu yang baik karena kalau Anda gini bang bawa dalilnya spesifik Adam ya Yesus dicobai ke padang gurun untuk dijadikan Adam kedua tertulis tekstual gitu di kitab Anda ya bolehlah kami terima gitu tetapi kalau Adam yang kedua lalu dihubungkan dengan padang gurun Yesus yang dibawa tadi nggak ada korelasinya. Bahkan ayat yang Anda bawa, ya yang Anda berikan kepada saya setelah saya cek, itu bukan penjelasan masalah Yesus, tapi masalah di Kejadian 15 nomor 45. Kan udah bisa arah kitab kamu itu kemana dia? Udah ketahuan gitu loh. Loh itu ya kan tadi komputasi data, makanya Ustadz harus memahami itu secara komprehensif nih. Saya ganti deh. Kalau nih ya ada nih di ayat ini tertulis gini. Iblis berkata, ya Tuhan, Tuhanku oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Oh, Anda bawa ke Al-Quran. Anda mau nanya itu?
Iya, menurut Ustadz kalau ini kalau Anda tadi berpikir bahwa Roh Kudus itu bekerja sama dengan iblis, apakah ini Allah ini jadi adalah sumber kejahatan karena dia yang membuat iblis itu tersesat gitu. Oh, baik. Bang, yang membuat iblis itu tersesat, Anda baca di Al-Baqarah. Ya, waktu ketika dia diperintahkan untuk menyembah Adam, dia membangkang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis Bakarnya ayat berapa aba tuh? wastakbara wa kana minal kafirin. Atau ntar. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud tidak mau. Ya, dia menyombongkan dirinya, makanya dia disebut aba wastakbar. Gara-gara kesombongannya dia menjadi kafir, menjadi sesat. Kayak gimana sih? Bentar ya. Nih, saya kasih dalilnya sama Anda. Coba Anda buka ya dalam Quran. Coba saya buka deh. Al-Baqarah ayat 34. Tuh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuh. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk menjadi golongan kafir. Jadi gara-gara kesombongan, iblis itu sesat ponisnya. Nah itu ayat yang kamu bawa tadi. Sujud pada Adam ya, Ustaz. Jadi bukan karena Allah dia itu sesat, tapi karena kesombongannya membangkang Tuhan gitu, membangkang Allah. Maka dia disebut sesat. Lalu diponis pula oleh iblis, dituduhnya pula Allah yang menyesatkan dia. Padahal dia yang sendiri menggunakan hawa nafsunya, menyombongkan diri lalu dia menjadi kafir. Nah, itu iblis itu. Oke. Pertanyaan tadi kan Ustaz bilang karena dia menolak sujud kepada Adam kan. Berarti bisa dikatakan kalau Adam itu waktu diciptakan itu banyak malaikat itu suruh sujud menyembah kepada dia, benar nggak? Sujud. Banyak. Itu kan lil malaikah banyak. Jamak gitu. Wa idh qulna lil malaikah. Kosakatanya aja jamak. Kalau harusnya kan gini ya Ustadz, kalau kita belajar dari Alkitab dan Al-Quran, Yesus itu kan disujud sembah kan, dan itu juga sama dengan juga Adam. Kalau kita baca perjanjian lama manusia nih ya, di 2 Samuel 9 ayat 6. Dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephibosheth kejawabnya, inilah hamba Tuanku. Berarti kan ada konsep bahwa di manusia dalam Alkitab dan Al-Quran itu bisa disembah, benar nggak? Dan ada sebelum jatuh dan dosa dia bisa disembah, benar nggak? Lalu mana ayat persamaannya? Yesus menyuruh menyembah dirinya. Di situ kan ada Tuhan menyuruh menyembah para malaikat agar sujud kepada Adam. Tuhan yang nyuruh untuk sujud kepada Adam. Kalau Anda mau samakan ke Yesus, itu di mana Yesus menyuruh sujud kepada dirinya? Menyembah dirinya itu di mana? Ya, ini ada sabar. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Apa Bang? Ya. Berapa? Ya, saya kasih ya, ayah kasih nih, bentar sabar. Kitab yang terbuka nih. Saya tunjukin ya. Ya, pasal apa gitu? Daniel 7 ayat 14. Lalu kepadanya dikaruniakan. Kan Yesus yang saya tanya, Bang. Anda harus menganalisis yang objektif. Coba. Anda kan paham yang saya objekkan itu adalah Yesus. Lalu kamu menjelaskan tentang Yesus, itu penjelasan yang di luar dari Yesus gitu. Yang saya tanya, kalau kamu samakan dengan Al-Quran tadi, yaitu Allah menyuruh menyembah bersujud kepada Adam kan gitu, sujud penghormatan. Ya kan, itu ada perintahnya gitu loh. Sujud pada Adam. Ya, lalu kamu samakan dengan Yesus, Bang, gini. Mana perintah Yesus agar menyembah dirinya? Mana?
Lah, ini perintah dari Bapak Diso, itu nubuatan yang sudah ada di Perjanjian Lama. Itu emang waktu Adam disuruh sujud itu emang Adam yang meminta? Kan enggak, Ustadz. Ya, lalu adanya dikurniakan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan sehingga orang-orang dari segala Ya, suku, bangsa, dan bahasa menyembah kepadanya. Tuh. ya iya bang, memang tidak meminta, Adam pun juga tidak meminta. Konteksnya kan ada perintah gitu, ada perintah menyembah atau bersujud. Di mana dikatakan Yesus, ya bersujudlah kamu kepadaku. Karena itu perintah Bapak di sorga, Bang. Nih, bentar, ayat berapa ya kalau nggak salah ada. Di mana perintah Bapa di sorga agar Anda menyembah, kan kayak gitu, atau sujud kepada Yesus. Nih ya, nih Ibrani 1 ayat. Nah, Ibrani lagi. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pulau anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh, disuruh Bapak itu suruh menyembah anaknya yang tunggal. Sesuai nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14 tadi itu, Pak. Bang. Coba kamu baca dulu ya, Yohanes 17 nomor 8. Ya, Yohanes nih. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa tuh? Kata Yesus, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Udah habis firman Tuhan itu Yesus sampaikan, gak ada lagi selain Yesus penyampai firman Tuhan itu. Lalu kau larinya ke Ibrani, ke Paulus, apa? Loh, iya, ajaran Yesus itu kan sesuai Paulus. Sejak kapan Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Nabi Musa berfirman dengan Paulus? Loh, Paulus itu kan orang Yahudi. Kapan dia mendapat wahyu dari Tuhannya Nabi Musa? Kapan? Loh, itu kan dia waktu dia apa tuh, apa lagi perjalanan membunuh murid-murid Yesus, dia tidak pernah. Itu berarti ya asumsinya Paulus. Nah, kalau kayak gitu, saya balik deh. Udah dibilang Yesus, Bang, segala firman, segala itu kan semuanya, segalanya udah disampaikan oleh Yesus. Berarti setelah Yesus nggak ada lagi firman Allah atau firman Tuhan itu kepada orang lain, nggak ada lagi. Soalnya Yesus udah habis menyampaikan. Lalu Anda mau menjelaskan Yesus, menjelaskan Bapa, pakai kitabnya Paulus. Loh, Paulus itu kan ngikutin ajaran Yesus nih. Saya tunjukin ya. Ini ada buku dari Yale University Press nih, biar akademis nih ya. Nih ada lah ya Bon Khalid nih, Paul Transform. Ini ada ISBN-nya dan udah pasti ditulis profesor itu. Dan ini apa dibilang apa? Nih ya. Yeah, Paul imitates God. He was rich yet become poor for your sakes. By his poverty you may become rich. The paradox of having nothing and yet owning everything is based on the cynic and stoic idea that all things belong to the wise. Tuh, Paulus itu kan mengikuti Yesus. Dia bagaimana dia tadinya hidupnya mewah, jadi sederhana, bahkan disebutnya miskin. Nah, itu makanya kita mengikuti apa, dan dia akan mengajarkan Yesus yang untuk menderita untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Menarik nih sama ente nih, Bang. Sebelum saya membahas Paulus, kalau kamu paksakan Yesus itu adalah Adam kedua, ya. Yang mana Adam kedua itu adalah disembah oleh orang-orang Kristen, yaitu Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Adam pertama nggak jadi Tuhan juga? Karena dia jatuh dalam dosa. Dia nggak bisa, karena dia udah jatuh dalam dosa, dia udah jadi tubuhnya udah jadi penuh dosa, jadi nggak bisa jadi imam besar seperti Yesus. Ya, artinya kalau Adam pertama ya Bang ya, dia tidak disembah dan tidak menjadi Tuhan, berarti Adam kedua pasti nggak jadi Tuhan juga.
Yesus itu kan Hmm. Adam, dia pengantar kepada Lalu ngapain kau sangkut pautkan dengan Adam kan kayak gitu? Sedangkan Adam nggak jadi Tuhan dia. Adam yang Adam pertama. itu kan jatuh Apalagi dalam dosa, makanya dia nggak tidak Adam tidak kedua, kita ketiga, ikuti. keempat gitu. Adam pertama kan nggak gagal, Ustadz. Makanya kita nggak gantikan dengan dengan Adam yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Nah, gini, terus Anda memaksakan Paulus. Paulus tuh katanya ngikutin ajaran Yesus. Kan kayak gitu tadi. Anda berkata. Nah, Ya. coba kamu, Bang, Paulus dengan Yesus itu ajarannya berbeda antara langit dan bumi. Paulus Bedanya itu apa? pembangkang Yesus. Bedanya apa? Ya, Paulus itu bukan pengikut ajaran Yesus. Paulus itu pembangkang Yesus. Nih, Bedanya salah mana? satunya ya. Perkataan Yesus kamu baca dulu di Matius ya. Matius 17 sampai 18. Coba kita baca dulu biar Anda tahu kenapa saya sebut bahwa Paulus itu pembangkangnya Yesus. Iya, coba buktikannya kenapa. Makanya kamu buka dulu nih, biar aku juga buka di sini ya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Bang, Matius 5 nomor 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, itu ajaran Yesus ya kayak gitu. Sekarang kamu ke ajaran Paulus. Ke Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kata Yesus, ya Taurat masih berlaku selama langit dan bumi ada. Kata Paulus, ya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus ngomong bahwa dia membatalkan Taurat seperti yang diajarkan Paulus? Oke, ini gampang sih. Ustaz tahu hukum Taurat itu hukum yang paling utama itu apa? Ayatnya di mana dulu? Ayatnya di mana bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat? Itu nggak ada, dia tetap menggenapi. Berarti tepu-tepu pula tuh Paulus, Bang. Enggak nih ya. Makanya itu apa? Pembangkangnya, bukan pengikutnya, pembangkangnya Yesus Paulus itu. Nih, saya bacakan ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Yang dibatalkan itu apa? Hukum yang diutamakan hukum Taurat itu apa? Kasih. Dan Paulus itu tidak menolak ajaran kasih. Bang, pertanyaannya sudah Anda jawab. Ya, tidak pernah Yesus ada mengatakan dia membatalkan Taurat. Nggak pernah ada. Itu ajaran dari Paulus Al-Kibuli gitu loh. Nggak pernah ada. Ya. Anda nggak bakal pernah temukan di kitab Anda Yesus membatalkan Taurat. Nggak akan pernah ada. Tapi kata Paulus, Yesus membatalkan Taurat. Nah, berani kali dia fitnah Yesus. Makanya saya bilang bahwa Paulus itu pembangkangnya ajaran Yesus. Ya gini, yang tetap gini ya Pak, yang dihukum yang diutamakan dengan ajaran Yesus itu adalah ajaran kasih, sehingga dengan ajaran kasih itu yang tidak dibatalkan itu kalau dulu mesti mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, sekarang tidak diperlukan lagi gitu Pak Ustadz gini, ya. Bang, ya kalau yang seperti itu kalau seperti itu Anda katakan ya, Anda perlu tahu tuh hukum terutama itu ya bukan kasih. Hukum yang terutama kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum terutama itu Tuhan itu Esa, bukan hukum kasih. Oh, hukum Esa. Iya, Esa itu artinya apa? Coba jelasin Ustadz. Esa itu tunggal tidak berbilang-bilang. Kayak gitu. Itu salah itu. Esa itu satu kesatuan.
Nah, bukan. Esa bukan kesatuan. Esa itu bukan kesatuan. Ah, dia itu adalah esa. Esa dari, boleh kita katakan kesatuan nama, sifat, zat. Boleh. Karena esa itu adalah tauhid. Tidak menyekutukan Tuhan. Artinya tidak boleh ada di luar Tuhan. Tidak ada boleh penyatuan antara makhluk dengan Tuhan. Itu namanya tauhid. Nih saya bantah nih ya. Saya yakin Anda mau bilang itu. Nih saya kasih nih ya. Ini dari Burita Wahyu nanti nih ya. Burita Wahyu nih ya. Nih ya. Saya kasih. Rita Wahyu. Mm-mm. Nih bukan. Esa itu tunggal, bukan bilangan satu, bukan. Nih ya. Saya bukan enggak deh. Saya ganti namanya Ekat dari ini. Oh, bentar ya. Sabar, sabar. Ya kan kalaunya satu, esa itu nanti bisa kita bilang dua, berarti bilangan dong, bukan. Esa itu bukan Nah bilangan. itu satu kesatuan artinya. Nih. Nih. Ya. Ya, saya bacakan dari pendapat ahli nih. Ya, namanya nih ya. Sabar dulu, sabar ya, Ustaz. Oke. Nah, kau Ya. karena kau keluarin data gitu ya, maka pasti awet gitu diskusi dengan saya. Kalau asumsi aja, malas saya jadinya. Siap, siap. Nih ya, Ustaz nih, ini dari ilmuwan bahasa Ibrani nih. Nih ya, namanya Dr. Michael Brown ya. Nih ya, dia seorang Queen's College sarjana bahasa sastra dan Ibrani Universitas New York bahasa Gini bang, gini. Ini PhD. Kamu terjemahkan aja terjemahkan bahasa Inggris itu biar teman-teman yang di bawah yang tidak bisa bahasa Inggris juga ngerti gitu. Ya, nih ya, bentar saya. Ya, bentar saya tadi ya. Unit actually means a compound unity. Tuh, artinya apa? Ulangan 64 ekat itu artinya apa? Compound unity. Nih ya. Udah? Actually, eklat simply one exactly like an English word one while it can refer a compound unity just an English word it does Bang, not specially bentar. Ya, Esa itu menurut penjelasan yang itu dia beragama apa? Dia Yahudi Kristen kan, misal pasti. Ya, Kristen. Ya, makanya bahasa kalau kita lihat aja Bang, ya kosa kata Esa yang umum menurut definisi dalam apa? Dalam agama kita. Esa itu bermakna apa? Ini saya kasih tahu sama Anda, bukan penyatuan. Itu dari mana, Ustaz? Dari mana, Ustaz? Coba Anda buka aja, apa arti Esa dalam Islam nih, ya. Lah itu bermakna tunggal. Itu dari AI itu nggak bisa. Saya kan ngambil. Bukan, saya bisa ya bawakan ayatnya dalam Quran. Makanya tinggal ini dulu ya, tinggal Anda perhatikan dulu. Nih, Esa dalam Islam bermakna tunggal ya, satu atau tidak berbilang, merujuk pada konsep tauhid ya. Berarti tauhid mengesakan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya, bukan kesatuan ya. Tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyerupainya dalam zat, sifat maupun perbuatan. Itu arti Esa, bukan penyatuan, bukan. Itu AI kan. Tapi tidak ada sekutu baginya. Jadi ayatnya di manakah ayat tauhid nih? Ya. Bentar. Saya harus letakin HP dulu ya. Sambil ngetik, masalahnya susah kalau tangannya cuma dua. Bentar nih ya. Silakan kita akan baca dalam Al-Qur'annya ya. Nih. Quran surah Al-Baqarah ayat 163 ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, yang Esa.
Nah, tauhid dia mengesahkan Allah Tuhan yang satu, bukan Allah yang tiga dalam satu atau Allah yang disatu-satukan. Enggak. Nah, itu bisa. Itu maknanya. Makanya saya bilang esa itu bukanlah penyatuan. Kalaupun Anda mau paksakan penyatuan dari apa? Dari sifatnya, dari afalnya, perbuatannya, penyatuan dari asmanya, namanya, terus dari zatnya. Nggak ada yang di luar dari ketuhanan secara menyeluruh. Apalagi sampai bercampur gitu dengan makhluk. Nggak bisa disebut esa. Gitu, esa bukan penyatuan. Ya, satu kesatuan tadi aku udah tunjukin dari pendapat ahli loh, Ustaz. Ya, kalau menurut pendapat yang umum dalam kosakata esa, nah itu kita artikan seperti itu. Mau kayak gimana? Makanya kita mau ikut yang mana? Ya jelas kita ikut petunjuk yang ada dalilnya. Ahli mana dalilnya? Nggak ada. Dia bukan ahli dalam agama, apalagi dalam Islam. Kan seperti itu. Nggak kredibel yang Anda bawa. Kalau dalil pun nggak ada. Itu awalnya PhD dokteran ilmuwan bahasa Ibrani, Ustaz. Iya, berarti dia ahli dalam bahasa Ibrani, kosakata Ibrani, bukan kosakata Indonesia atau Arab. Ya iya kan, karena itu kan lahir dari Ibrani, itu makanya kita ngikutin itu. Bukan. Kristen itu bukan dari Ibrani lahirnya. Kristen itu lahirnya dari Yunani. No, dari Israel kok. Kita itu imannya dari Israel kuno. Oh, dari Israel kuno. Bentar-bentar. Kalau Anda katakan dari Israel, kenapa kitab Anda munculnya di Yunani? Pakai bahasa Yunani. Karena waktu itu sedang karena waktu itu bangsa Yunani sedang menguasai peradaban dari dunia. Ya kayak gini Bang, berarti kalaunya ya Kristen itu ajaran Anda itu berasal dari Ibrani, seharusnya munculnya di Nazaret, bukan di Yunani. Nah, Yesus itu kan orang Nazaret, murid-muridnya itu kan orang Yahudi. Kan Yesus kan dia orang Nazaret toh. Ya, kagak pernah ke Yunani. Seharusnya ajaran kamu tuh berasalnya dari Nazaret, bukan dari Yunani. Harusnya kayak gitu. Emangnya Yesus jalan-jalan gitu ke Yunani, ngajar di Yunani Yesusnya? Enggak. Yesus pakai bahasa Aramaik, bahasa kesehariannya. Terus dalam bahasa mengajarnya, dia pakai bahasa Ibrani. Tiba-tiba ucu-ucu kitabmu muncul dari Yunani. Waktu itu kan lagi diterjemahkan nih. Tapi mau bahasa apapun juga ya Ustadz. Ini saya langsung tunjukkan juga dari seorang profesor Ibrani juga nih, bahwa nubuatan Yahudi kuno itu ada Mesias yang menderita, mati dan bangkit. Terus dari Dead Sea Scroll. Nih, saya tunjukin. Kalau Mesias saya nggak bahas Mesias, Bang. Dari mana pengajaran kamu berasal kan gitu? Yahudi kuno lah. Yang kamu katakan kalau dari Yahudi kuno, kenapa munculnya dari Yunani? Banyak siapa bilang nih? Itu manuskripnya. Nih, Dr. Israel, peneliti senior di Pusat Penelitian Kagos Institut Salam Hartman. Beliau memiliki gelar doktor dalam bidang Alkitab dari Universitas Ibrani Yeshayahu. Tempat beliau menjabat sebagai Profesor Alkitab Yeskel Kaufman. Ini saya akan bukakan bukunya nih, Messiah Before Jesus, The Suffering Servant of Dead Sea Scroll yang sebelum pasal 1. Ya, itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama saya tahu dia pakai bahasa Ibrani. Ya, yang saya pertanyakan kenapa kitabmu Perjanjian Baru sama tulisan Paulus itu munculnya pakai bahasa Yunani dan dari Yunani. Karena waktu itu bahasa lingua francanya Yunani, sama kayak sekarang kan bahasa lingua francanya Inggris, pasti ditranslatekannya bahasa Inggris nih. Dibilang apa nih? I purpose to show that Jesus really did regard himself as the Messiah and truly expected the Messiah to be rejected, killed, and resurrected after 3 days. For this is precisely what was believed to have happened to a messianic leader who had lived 1 generation before Jesus tuh. Karena itu gini Bang, kamu ada harapan Nabi Musa ya membawa Taurat, ya terkenalnya dia
dari Yahudi. Kan kayak gitu. Pakai bahasa Ibrani. Di tempatnya Nabi Musa sendiri, ya, Yahudi itu berasal. Kan kayak gitu. Dari kampung halaman Nabi Musa. Islam dibawa oleh utusan Tuhan yang berbangsa Arab. Mulainya Islam dari kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Wajar. Ini ya Kristen, Yesusnya lahir di Nazaret, bahasa kesehariannya Aramaik, bahasa mengajarnya Ibrani, nongolnya bukan di kampung halaman Yesus, tapi jauh di negara orang Yunani, nyasar. Loh, karena waktu itu saling mengingatkannya Yunani nih. Di situ nyasarnya, kan aneh ya teman-teman. Enggak nyalek, karena Anda tidak. Seharusnya gini Bang, kalau Yesusnya berbahasa Ibrani dan Aramaik, bukan dari Yunani asalnya. Manuskrip Anda harusnya berasal dari Aramaik. Lah, atau ada Dead Sea Scroll manuskrip kita, dan itu terbukti menubuatkan Mesias yang menderita, mati, bangkit hari ketiga 100 itu. Nah, coba tunjukkan sama saya satu manuskrip saja bahasa Aramaik. Dead Sea Scroll nih Qumran Biblical itu sebelum ada itu tuh salah satunya nih di Qumran Biblical Scroll nih. Iya, mana manuskrip yang berbahasa Aramaik? Nih di Qumran Biblical Scroll ini juga nih di Qumran Biblical Scroll. Ini kitabnya nih. Bang, manuskripnya Bang. Aduh. Anda paham kan manuskrip itu apa? Iya, ini manuskripnya bentuk potongan ya yang diteliti oleh ilmuwan, udah diuji keabsahannya. Kalau jurnal atau tulisan kayak gitu saya pun bisa bikin. Oh, ini Qumran Biblical Scroll itu sebelum abad 1 itu. Nah gini Bang, makanya kalau kamu mempunyai literasi seperti itu, apa yang dibahas di dalam situs tersebut, kamu tunjukkan buktinya mana. Lah itu potongan dari manuskrip. Tulisannya kayak gitu. Ya, potongannya mana? Ya itu tadi, masa musuh semuanya nih, saya tunjukin. Loh. Masa Bang, kitab Anda setebal ribuan halaman, cuma satu manuskripnya gitu? Banyak Bang, itu kalau ditunjukin ya bisa lama. Nah, makanya tunjuk saya nggak usah minta Anda tunjukkan menyeluruh, nggak, tapi satu aja gitu. Anda tunjukkan potongan manuskripnya yang dimuat oleh web tersebut. Nih, saya tunjukin nih, ini banyak nih. Tuh, nih. Nggak paham rupanya kau Bang ya. Susah sekali. Nih ku contohin ya yang namanya manuskrip. Nah, saya tidak tunjukin nih Dead Sea Scroll. Masa mau tunjukin sampai sebanyak itu? Kan Anda bisa cari sendiri. Yang namanya manuskrip, potongan peninggalan tuh ya. Tuh manuskrip. Tuh namanya manuskrip. Ada nggak manuskrip dari Kristen yang dari bahasa Yesus aja? Manuskrip dari bahasa Aramaik yang dipakai Yesus setiap hari. Malah nunjukin web sama saya. Itu salah satunya Dead Sea Scroll tuh. Nih. Mana tunjukkan potongannya? Nih. Nih contohnya nih, sebentar dulu. Nih, contoh-contoh manuskripnya nih, gambarnya. Gunungan Arnya. Itu manuskrip apa? Dia menjelaskan apa dan ayat berapa? Banyak itu ayatnya, kalau dijelasin sampai itu panjang. Nah, kalau sepotong kayak gitu, apa nggak heran Anda? Ini buku Anda nih tebel kali loh. Ya saya kan nggak terlalu menghafalkan itu, Ustaz. Lebih baik saya mengerti itu maksudnya apa. Saya tidak minta Anda menghafal, kagak. Yang saya minta itu satu saja manuskrip dari bahasa asli Yesus. Karena Anda saya nggak ngumpulin buku, saya ngumpulin tuh PDF literasinya, Ustaz. Makanya Bang, yang saya tanyakan ya manuskrip dari yang langsung ketemu Yesus.
Kalaunya manuskrip dari Yunani ada, tahu saya banyak lah. 5.366 manuskrip Bible Kristen. Nah, lebih tahu saya. Dan dari Ibrani juga ada manuskrip Perjanjian Lama. Saya tahu itu. Sekarang saya minta, kalau klaim Anda ajaran Anda dari Yesus, mana manuskrip yang berbahasa Aramaik? Perkataan Itu Yesus. Aramaik ya? Itu ya, Aramaik pasti. Nggak mungkin Yesus dia ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Yunani. Ada paling Pesita tuh nih. Itu tapi Pesita nih. Tapi udah ditranslate kan, saya nggak downloadin semua itu. Pesita itu Bang, ya tanya Bang Aldo. Yunani dengan Ibrani, bukan Aramaik. Nih, saya ngikutin dari bahasa Ibrani Aramaik juga, Sat. Nah, itu perlu kamu ketahui seperti itu. Kalau Anda kan tanyakan Al-Quran, manuskrip Quran, ada berapa? Saya tunjukin semua. 1 biji Quran tuh. Banyak lah, kalau saya ditunjukin bisa pingsan nih Ustaz. Mending penelitiannya langsung nih Bosep. Nih Sisko ini menubuatkan Mesias menderita mati bangkit. Itu sama, itu setara dengan Septuaginta ada sebelum abad 1. Ya, itulah. Kalau Anda mau mikir, mungkin kamu bisa teliti gitu pertanyaan saya. Nah, kayak gitu. Saya balik lagi nih, ya sampai ke manuskrip udah pembahasannya. Kita kembali ke judul Roh Kudus kerjasama dengan iblis. Yeah. Ya. Nah, Bang, sebenarnya bukan cuma sekali Tuhanmu itu kerjasama dengan iblis, berkali-kali. Gimana penyalipan sih? Penyalipan salah satunya yang saya sebutkan tadi. Rencana siapa tuh? Bingung Kristen. Ada yang bilang rencana Tuhan. Ada yang bilang rencana iblis. Ada yang ambil tengah-tengah. Tuhan dan iblis kerjasama. Macam mana? Gini jawabannya simpel ya Ustadz. Nih ya, Allah tuh tahu bahwa iblis pasti saat sang Mesias itu mau dilahirkan, dia akan berusaha membunuhnya. Makanya waktu itu Tuhan Yesus lahir kan Raja Herodes mau membunuh dia. Tapi Allah tetap belum mengizinkan itu terjadi. Kenapa iblis itu supaya membunuh Yesus? Supaya dengan itu Allah bisa berkuasa atas alam maut lewat matinya Yesus di kayu salib gitu. Banyak sih. Mungkin Anda mau bertanya lagi Bang, atau ya kalau saya udah sih selesai bagi saya diskusinya gitu. Oke. Siap, makasih ya Ustaz. Ya. Saya juga ya. Sama-sama.